menyambut Master Ismet Iskandar Idrus. Kepada upline kita Bapak Ismet, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Kita dengerin lagu dulu ya. Saya juga mau siap upline. Terima kasih. Di saat berada kamu setia, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan orang tertawa, mencaci juga menghina, ku akan teruskan terbang menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang melayang. Mari Bapak Ibu kita ketikkan 1 miliar terus ya. Saya doakan Bapak Ibu semoga yang mengetikkan angka 1 miliar segera ketularan rezekinya dari upline kita Bapak Ismet Iskandar Idrus. Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sukses buat kita semuanya. Amin. Sehat ya semuanya ya. Sehat selalu plan. Sehat upline, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat sesuai dengan WHO ya. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat kantongnya juga. Itu yang terpenting. Amin. Amin, amin. Sebab kalau kantongnya nggak sehat, badannya sehat, rohaninya sehat, tapi kantong nggak sehat, susah juga. Akhirnya ujung-ujungnya sakit juga. Ya migrain lah, ya emah lah, ya apalah. Akhirnya komplikasi juga ujung-ujungnya. Jadi sehat yang harus kita dapatkan adalah memang ketiga hal tersebut. Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berada di mana saja. Mungkin ini beda-beda kota semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kita sudah bergabung di sini. Sebenarnya ini bukan materi yang sangat penting-penting banget, tapi kita perlu memang sering kumpul-kumpul. Dengan kumpul-kumpul, katanya saya dengar-dengar cerita, kalau saya nonton film Flora dan Fauna, ya fauna tentunya, si gerombolan kijang atau kerbau, banteng atau apapun itu, ketika mereka berpindah-pindah tempat hidupnya, mereka selalu jalan bergerombolan dan di depannya tuh selalu ada hewan sebagai leadernya. Sehingga ketika mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tuh selalu, gerombolan mereka tuh selalu diikuti oleh singa, macan, harimau, dan ya pokoknya binatang buas selalu mengikuti. Nah, tapi anehnya binatang buas itu dia tidak akan bisa menerkam segerombolan banteng atau sapi atau apapun itu, dia tidak berani menerkam kalau mereka semuanya masih dalam satu barisan mengikuti leadernya yang ada atau pemimpinnya yang ada di depan. Namun ketika ada satu kerbau atau banteng yang keluar dari barisan, langsung si singa itu dan harimau dan segalanya itu langsung mengejar. Dan yang satu mengepung supaya dia tidak bisa balik ke gerombolan. Nah, yang satu mengejar, yang lain mengejar. Sehingga akhirnya sang kerbau itu diterkam oleh sang singa atau harimau tersebut dan akhirnya menjadi santapan. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita selalu dalam barisan, selalu dalam kelompok kita, orang-orang di luaran yang mencoba untuk untuk mengatakan hal yang negatif kepada kita, udahlah Pak Pras, nggak mungkin Pak Pras bisa sukses, itu kan mereka orang-orang yang sudah duluan. Pak Pras itu kan baru, Pak Pras, apalagi Pak Pras belum pernah mengikuti begini kan. Nah, akhirnya iya juga ya. Ketika kita sudah jarang berkumpul dengan kelompok, maka
virus negatif itu gampang sekali masuk di kepala kita. Akhirnya kita terpengaruh dengan mereka dan akhirnya ya kita diterkam dengan hal-hal yang negatif dan akhirnya masa depan dan impian kita buyar. Nah, akhirnya tinggallah sebuah penyesalan. Nah, ini sama seperti cerita yang tadi saya katakan. Jadi, kalau kita terus berkumpul dengan orang positif, terus membicarakan hal yang positif, tentunya orang-orang yang mencoba untuk mengarahkan kita ke hal yang negatif, itu tidak mempan. Karena aura positif kita mengalahkan aura negatifnya mereka. Nah, oleh sebab itu, dengan kita berkumpul seperti ini, kita selalu mencharge diri kita agar kita selalu positif. Nah, ini sebenarnya saya ingin kumpul seperti ini adalah kita sharing. Kalau bicara sharing berarti kita berkomunikasi dua arah. Artinya tidak saya sendiri yang berbicara. Jadi saya berharap di sini Bapak Ibu semuanya, teman-teman harus proaktif untuk kita sharing tanya jawab sehingga saya akan mencoba untuk menjawab permasalahan yang ada di lapangan atau kendala apa yang ada di lapangan atau mungkin hal-hal yang mungkin Anda belum pernah mengalami atau Anda baru mengalami, mungkin Anda bisa sharingkan kepada kami sehingga dengan pengalaman saya yang selama 2,5 tahun ini, saya bisa berbagi atau mungkin dengan teman-teman yang juga sudah memulai di bisnis ini juga bisa berbagi cerita juga dengan teman-teman yang baru. Oke, sebelum saya memulai, saya akan membacakan ini sebuah syarat apabila kita mau memilih sebuah perusahaan network marketing. Ya, saya akan bacakan buat Anda. Memilih perusahaan direct selling atau network marketing yang baik dan benar adalah langkah penting untuk memastikan Anda terlihat dalam bisnis yang dapat memberikan kesuksesan jangka panjang. Jadi bicara bisnis ini adalah bisnis jangka panjang, bukan bisnis yang dibangun semalam. Berikut ini adalah beberapa tips dalam memilih sebuah perusahaan yang tepat buat kita. Oke, yang pertama, kita harus meninjau rekam jejak perusahaan. Kita harus melihat perusahaan itu, seberapa lama perusahaan itu berdiri, dari tahun berapa, dengan berdirinya perusahaan sampai dengan hari ini, apakah ada masalah, kendala, apakah mengganti-ganti marketing plan-nya dan lain sebagainya. Itu perlu harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa cuma serta-merta bahwa mengikuti sebuah perusahaan, terus diiming-iming di sini aja Pak. Kita penghasilannya besar-besar Pak, langsung kita tergiur dan kita ikut penghasilannya besar. Nah, jadi kita tidak bisa memilih perusahaan dengan berdasarkan cuma hanya faktor itu. Jadi kita harus melihat rekam jejak sebuah perusahaan berdirinya sudah berapa lama. Kita tahu bahwa perusahaan One More berdiri dari tahun 2014 di Istanbul, Turki. Kalau sekarang 2023. Kalau 2014 berarti sudah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Artinya perusahaan dengan 9 tahun ini adalah perusahaan yang sudah established. Artinya perusahaan yang sudah lebih daripada 5 tahun adalah perusahaan yang sudah cukup kuat dan sudah cukup berpengalaman, sudah menghadapi berbagai macam kendala, problem, dan lain sebagainya. Memang untuk di Indonesia baru, tapi jangan kita melihat di Indonesianya, tapi kita melihat dari perusahaan awalnya berdiri, dari sumbernya berdiri, itu sudah berapa lama. Nah, makanya kita harus tahu bahwa perusahaan kita sudah berdiri dari tahun 2014. Nah, kita harus melihat, meninjau kembali rekam jejak daripada perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang bagus dan sudah lama berdiri, tapi kalau tidak didukung dengan produk-produk yang inovatif, produk-produk yang canggih, produk-produk yang unik, tentunya perusahaan itu tidak akan bisa berkembang secara pesat atau besar, atau tidak bertahan lama. Apalagi produknya, notabene-nya, katakanlah perusahaan itu sudah lama berdiri, tapi produk-produknya sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh kopi, ya dari dulu juga perusahaan yang lain pun juga punya kopi. Contoh propolis, yang lain-lain juga punya propolis. Contoh apa lagi? Madu, ya yang lain-lain juga perusahaan punya madu. Apa uniknya, apa bedanya gitu ya. Kita harus melihat perusahaan ini ada punya sebuah keunikan, sesuatu yang berbeda produknya. Nah, jadi evaluasi produknya. Pastikan produk yang ditawarkan oleh perusahaan berkualitas dan memiliki permintaan yang tinggi di pasaran. Dan kualitas produk yang baik menjadi kunci untuk membangun
sebuah bisnis jaringan yang kuat. Nah, ini perlu kita lihat. Yang nomor 2, evaluasi produk tersebut. Dan kita tahu bahwa kita memiliki perusahaan, memiliki produk-produk yang sangat inovatif, sangat canggih. Bahkan saya bilang lebih canggih daripada yang lain-lainnya. Yang lain belum mengeluarkan, kita sudah mengeluarkannya. Artinya kita sebagai pelopor, sebagai orang pertama yang menggunakan dengan konsep transdermal. Yang lain belum, kita sudah ada. Next, mungkin 2-3 tahun yang akan datang, orang baru bermunculan transdermal, kita sudah tahu duluan dan kita sudah punya duluan produk transdermal. Oke, yang ketiga, perhatikan sistem kompensasi atau cara pembayarannya dan lain sebagainya. Teliti dan pahami dengan baik sistem kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Pastikan bahwa sistem tersebut adil dan dapat memberikan peluang penghasilan yang baik bagi kita dan bagi jaringan bisnis Anda. Kita lihat bahwa marketing plan, ya, marketing plan yang kita punya, kita ini bukan seorang karyawan daripada PT One More. Kita adalah seorang pebisnis yang bekerja sama dengan perusahaan One More, yang dimana ketika kita bekerja sama berarti kita istilah kata dibilang partner. Oleh sebab itu kenapa kita bergabung di bisnis ini? Kita ada yang namanya ngambil paket basic, bronze, silver, gold. Itu adalah menunjukkan kita bahwa kita memiliki saham sekian persen yang dibayarkan dari perusahaan terhadap kita. Sehingga dengan Anda mengambil gold 19%, mengambil bronze 15%, silver 17%, dan lain sebagainya. Artinya di situ kita punya sebuah perjanjian bahwa ini loh saham kita bekerja sama dengan One More, ini loh saham yang harus kompensasi Anda bayarkan kepada saya. Nah, kalau Anda membuka sebuah perusahaan dan bekerja sama dengan teman, tentunya Anda akan diajak, ayo saham kamu berapa, saham saya berapa. Biasanya saham menunjukkan berapa besar persentase keuntungan yang akan Anda dapatkan. Nah, di sini kalau Anda mau besar penghasilan Anda, tentunya saham yang Anda harus ambil juga besar. Makanya kenapa saya tawarkan Anda, kalau Anda ingin punya penghasilan besar, Anda harus mengambil yang namanya gold. Oke. Nah, itu kita lihat kompensasi yang kita dapatkan. Yang keempat adalah pemahaman tentang legalitas. Nah, ini juga penting Anda harus lihat. Bahwa perusahaan yang baik untuk di Indonesia, tentunya kita harus melengkapi legalitas kita dengan baik. Yang dimana kita harus mengikuti prosedur regulasi yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Pastikan perusahaan memiliki lisensi yang sah dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga keamanan bisnis Anda dan memastikan keberlanjutan perusahaan kita. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kira-kira nomor 1 sampai dengan 4. Apakah One More sudah masuk? Sudah masuk belum? 1 sampai 4. Masuk. Masuk ya. Ya, saya ulang lagi. Melihat dari rekam jejak perusahaan, evaluasi produk kita yang inovatif, perhatikan sistem kompensasi. Yang kelima, 4 adalah legalitas. Sudah masuk 1, 2, 3, dan 4? Sudah masuk. Sudah masuk. Masuk Pak, udah. Sip. Ini kita ngecek nih perusahaan kita. Sesuai nggak dengan yang ini? Oke, yang kelima. Dukungan dan pelatihan. Cari perusahaan yang menyediakan dukungan serta pelatihan kepada anggotanya. Pelatihan yang baik akan membantu Anda mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam melakukan bisnis ini. Artinya perusahaan yang baik dan benar adalah yang memberikan sebuah support system yang baik sehingga memberikan sebuah edukasi kepada kita. Pertanyaannya, apakah semua orang-orang yang masuk di sebuah perusahaan jaringan adalah orang yang notabene sudah punya pengalaman semua? Belum tentu. Ada yang masih baru, ada yang masih coba-coba. Nah, kalau yang coba-coba masuk sebuah perusahaan walaupun perusahaan bagus, tapi tidak ada support sistemnya, tidak ada edukasinya, bagaimana dia bisa belajar? Nah, sekarang nomor 5, untuk One More. Kita punya One More Academy. Kita didukung dengan support system. Kita bisa belajar di sini dan lain sebagainya. Baik secara online, secara offline, dan lain sebagainya. Kira-kira One More masuk nggak? Masuk. 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 Yang kelima. Oke, kita cross check. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Sip. Oke.
Yang keenam, evaluasi pola penjualannya. Evaluasi. Periksa apakah perusahaan fokus pada penjualan sajakah atau hanya mengandalkan merekrut anggota saja. Nah, kita lihat. Kalau merekrut anggota saja, ini namanya money game. Kalau perusahaan tersebut cuma hanya menjual saja, ini namanya direct selling. Perlu Anda ketahui. Kita ada menjual juga, tapi kita ada rekrutan juga. Ini namanya network marketing. Jadi, perusahaan kita adalah perusahaan yang baik dan benar. Akan menempatkan penjualan produk sebagai fokus utama, namun dilakukan dengan cara membuat jaringan. Masuk nggak yang keenam ini? Masuk. Masuk. Oke, cross check. Masuk. Yang ketujuh, pertimbangkan nilai perusahaan. Di mana pertimbangkan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Pastikan perusahaan memiliki yang namanya etika bisnis yang baik, transparansi, dan integritas yang tinggi. Di mana transparansi ini, apa yang Anda kerjakan dan apa yang Anda dapatkan, bonus yang masuk di dalam akun Anda, itu transparansi. Dari mana asalnya, berapa yang Anda dapat, perusahaan berapa, Anda berapa. Artinya transparansi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Atau bisa dikatakan begini, ada perusahaan yang membuat bonus, tapi bonusnya adalah bonus jebakan Batman. Seolah-olah kayaknya bonusnya besar. Anda akan mendapatkan penghasilan bonus besar sekian. Namun Anda harus melakukan yang ini, begini, begitu, begini. Namun kalau Anda sudah melakukan ini, begini, tapi ada lagi syarat yang lain. Atau Anda mendapatkan bonus dengan penghasilan yang besar, tapi ketika Anda dapat umpamanya 100 juta, yang boleh diambil uang, yang boleh diuangkan cuma hanya 50%-nya saja. 50% harus menjadi produk yang dimana Anda harus mendapatkan voucher untuk harus membeli produk. Nah, ini jebakan-jebakan Batman. Seolah-olah besar, tapi ada jebakan yang dimana, waduh, berarti uang saya 100% nggak keluar dong, 50% cuma hanya ke saya, 50% perusahaan suruh untuk harus dibelanjakan. Nah, kita nggak ada. Kita flat. Ketika apa yang Anda dapat sekian, ya Anda keluarkan ya. Sudah dikatakan, ada namanya RO. Di mana RO Anda bisa merekrut kiri dan kanan, Anda mendapatkan 2+1, atau dengan cara Anda melakukan pembelanjaan RO dengan cukup 2.600.000. Nah, ini Anda harus lihat. Kira-kira yang ketujuh ini masuk? Masuk. Masuk. Oke. Teman-teman semuanya, dari ketujuh poin tersebut, kalau semuanya one more masuk, berarti Anda sudah dalam perusahaan yang benar. Terus untuk apa lagi kita melihat yang lain? Kalau yang akhirnya yang lain di sana, ayo masuk sini, bonusnya besar, ininya besar. Tapi produknya, mohon maaf, langsung saya ngomong, saya to the point. Saya nggak suka yang di belakang-belakang. Produknya kopi. Ya Sami Mawon, Pak. Kopi di sana juga kopi. Di perusahaan lama saya juga kopi, Pak. Ada. Apa bedanya? Atau masuk di sini, ini bagus, ini perusahaan baru nih. Kalau Anda masuk di sini, Anda akan jadi orang nomor 1. Apa Pak produknya? Pembalut. Coba kalau Pak Jeffrey sama Pak Leri suruh ngomongin pembalut, apalagi Pak Ahmad Solihin suruh ngomongin pembalut. Orang lihat kopiannya begini ngomong pembalut. Waduh Pak, pembalut jangan tutup. Ya. Kacau Pak ya. Aduh. Produk kita, produk inovatif. Tidak ada yang bisa lawan. Untuk saat ini ya saya katakan ya, untuk saat ini belum ada yang bisa melawannya. Makanya saat ini perusahaan kita ini saingannya bukan perusahaan MLM lainnya. Itu mah masih di bawah standar kita. Anda tahu persaingan kita siapa? Saingan kita kompetitor. Produsen obat-obatan yang bersaing dengan kita. Mereka yang ketar-ketir dan takut selama ini bertahun-tahun mereka memproduksi obat, tiba-tiba One More masuk dengan produk yang cuma hanya cukup ditempel saja, bisa membuat orang stroke begini, langsung 2-3 jam, 1 hari, bisa jalan, bisa tangannya lurus kembali. Produsen obat bilang, waduh, kalau gue lawan nih, gue
perusahaan gue obat ini gue buat orang harus mengkonsumsi sebulan 2 bulan supaya dia belanja terus, supaya omset terus. Lah kalau gue bikin obat sekali minum langsung sembuh, bangkrut gue Pak. Tapi one more bisa lawan. Nah ini yang membuat ketar-ketir perusahaan-perusahaan farmasi dan lain sebagainya. Dan mau tidak mau, perusahaan farmasi harus berpikir keras untuk bagaimana dia menginovasi produknya. Ke depan lama-lama, produk yang diminum secara oral harus dia gantikan dengan transdermal. Seperti Bluebird. Dulu Bluebird merasa bahwa gue punya unit banyak, ngapain yang namanya online-online. Gak perlu online-online. Tapi pada akhirnya setelah Nadiem Makarim membuat online, Grab, dan lain sebagainya, Bluebird memikir, aduh, gue kalah nih. Orang sekarang tidak perlu harus keluar-keluar nyari taksi, cukup di rumah pakai handphone, datang itu mobil Grab jemput dia. Akhirnya Bluebird pun nyerah dan angkat tangan. Iya deh, Dim, gue ikut lu aja deh, Dim. Gue pusing kalau seandainya gue begini-begini, udah gue ikut lu aja deh. Mobil gue boleh nggak? Gue taksi gue nge-Grab juga. Akhirnya bergabunglah dia dengan taksi online. Nah, artinya sekarang kita sudah mengedepankan tentang teknologi transdermal. Kalau produsen obat mereka merasa tersaingi dan terkalahkan, ya mereka harus upgrade. Mereka harus mengeluarkan produk-produk yang inovatif. Paling tidak sama dengan kita, baru dia bisa bersaing. Kalau dia tidak mengeluarkan produk yang sama, masih dengan cara yang lama, dia tidak akan bisa bersaing. Karena ke depan orang sudah mulai pintar untuk berpikir. Kalau gue minum obat terus-terusan, ini ada dokter di sini ya? Ada dokter di sini nggak? Buat Ada Dokter Herni. Dokter Herni. Herni juga ada. Dokter Herni tuh. Kalau orang minum obat terus-terusan kira-kira gimana? Tambah sehat apa tambah rusak tuh ginjal? Ginjal Bu dokter rusak jawab. offline karena efek samping rata-rata di ginjal. Nah, sekarang kalau ditempel saja tidak masuk ke ginjal, kira-kira gimana? Bagus apa enggak? Bagus dong. Bagus banget itu offline. Makanya pasien saya offline rata-rata mereka sudah dengan penempelan transdermal yang lebih menguntungkan di situ karena takut dengan obat kimia karena efek samping. Ya, artinya mungkin saat ini orang mengatakan teknologi transdermal, nggak mungkin ditempel-tempel bisa sembuh. Oke, saat ini karena baru, ya. Seperti zaman dulu, masa iya handphone benda sekecil ini bisa menghubungi orang, bisa sampai kemana-mana. Dulu zamannya handphone saya masih ingat pakai cek, atau zek. Halo, seperti itu. Sekarang sudah tinggal coba zaman sekarang orang sudah handphone tinggal WA, sekian detik langsung sampai beritanya. Hari ini orang sudah pakai WA, Anda masih pakai tulis surat kantor pos. Pakai berita kantor pos. Anda bilang ngapain handphone? Kita kan orang zaman dulu cocoknya hanya kantor pos. Jadi tulis surat dulu, kirim. Kalau ada orang tua kita sakit atau apa dikirim dulu. Ya Allah. Keburu orang tua kita yang lagi sakit keras ngirim surat nyampe sini udah kenapa-napa orang tua kita. Jadi ya itulah yang namanya zaman sudah berubah. Dan kita harus mengikuti zaman. Kalau tidak maka kita akan tertindas. Maka kenapa dinosaurus dia punah? Karena dia tidak berubah badannya. Tetap besar terus akhirnya ada gunung meletus, gempa bumi tertimpalah dia, akhirnya mati. Nah, oleh sebab itu janganlah kita jadi dinosaurus. Kita harus berubah, mengikuti zaman, itu yang penting. Oke, saya rasa ini cuma hanya intermezzo aja di depan. Ya, kita sudah tahu bahwa perusahaan yang sekarang kita tempati ini adalah perusahaan yang baik dan benar. Tinggal sekarang kitanya mau benar apa enggak? Nah, ini pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu kalau perusahaannya sudah bagus, ya kitanya tentunya harus juga bagus juga. Ingat, menjalankan bisnis ini yang harus kita perhatikan adalah 85% kita harus jalankan dengan sikap yang benar. Artinya sikap 85%. Teknis itu cuma hanya 15%. Terbalik ya, terbalik kalau bisnis di luar sana. Di luar sana teknisnya yang 85%, sikapnya cukup 15%. Makanya bisnis di luar sana tidak perlu sikap, Pak.
Sikapnya apa? Sikut sana, sikut sini. Siapa yang berani sikutnya lebih gede, lebih kuat, main injaknya lebih kuat, dia yang menang, Pak. Di sana bukan sikap. Kalau bisnis di luar sana, dia pakai teknis, Pak, yang 85%. Tapi bisnis ini teknis cuma 15%, sikap 85%. Kenapa sikap 85%? Karena yang kita hadapi manusia, Pak. Punya perasaan, punya pikiran, punya mata, punya kuping, mendengar. Kita bukan hadapin dengan tembok, bukan dengan batu. Kalau batu kita marahin, kita tendang, kita maki-maki, batu nggak ngapa-ngapain. Tapi manusia kita ngomong benar aja, kadang-kadang kita disalahin, Pak. Kita udah lakukan benar aja, kadang-kadang, iya, kayak begitu. Supaya ini tuh, supaya begini tuh, nyari-nyari perhatian tuh. Nah, itulah makanya kita dituntut sikap kita yang benar. Kita adalah panutan. Kita adalah cerminan, kita adalah leader, pemimpin yang dimana kita memberikan contoh-contoh kepada donatur kita sehingga apa yang kita lakukan ini terjadi duplikasi berjalan. Oke, kurang lebih begitu ya. Saya kok malam hari ini habis makan kambing makanya kayaknya semangat banget ya. Habis makan kambing pinggir jalan, lagi mau makan, dokter Herni telepon minta konsultasi, akhirnya sop kambing saya dingin itu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih sop kambing lah, nggak berubah jadi sop ayam. Itulah apa yang mau makan aja udah pesan udah datang. Masih plan, boleh nggak konsultasi plan? Oh ya, udah boleh, nggak apa-apa. Nggak mungkin saya tolak. Padahal sop kambing lagi panas-panasnya nih. Akhirnya sampai ngobrol sampai dingin sop kambing saya. Tapi ya nggak apa-apa, dokter Herni. Mantep lah. Maaf, offline. Ini gara-gara makan kambing jadi keringetan, jadi semangat. Jadi teman-teman, kita di sini mari kita memulai dengan sikap yang benar. 85% ini adalah sikap, 15% adalah teknis. Sehingga teknis ini nanti akan kita pelajari mengikuti daripada proses-proses berjalannya waktu. Oke, karena tadi saya bilang di sini kita sharing, makanya saya mohon, saya tidak mau ngomong terus-terusan. Tentunya saya mohon dengan Anda, coba Anda mengajukan pertanyaan, kira-kira apa kendala yang Anda hadapi, sehingga Anda bagaimana memulainya, terus apa yang harus Anda lakukan, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Tapi kita berbicara di sini adalah kaitannya adalah tentang teknis, ya, bukan tanya, Pak, kalau sakit punggung tempelnya di mana ya Pak ya punggung? Nah, kalau kaki-kaki tempelnya di sebelah mana Pak? Kira-kira potongnya berapa besar Pak? Aduh, kalau itu tanyakan aja kepada plan Anda masing-masing lah ya. Anda suruh permaster, suruh kasih tahu potongnya berapa besar, tempelnya di mana. Aduh. Jadi saya berharap kita di sini kita sharing tentang bicara doi. Kalau orang Manado bilang bicara doi, doinya, ini kita sharing tentang doi atau bicara duit atau cuan. Oke. Ini semuanya kira-kira Bapak Ibu semuanya suka cuan nggak ya? Uang. Suka nggak ya? Suka banget. Suka, Pak. Katanya begini, uang bukan segala-galanya. Bahaya kalau uang segala-galanya. Tapi ternyata segala-galanya butuh uang, Pak. Ya kan, mau beli beras pakai uang. Mau lamar anak orang juga harus pakai uang, Pak. Iya dong. Ya. Mau punya rumah bagus harus pakai uang, semuanya pakai uang. Itu masalahnya. Memang segala-gala jangan kita terfokus hanya karena uang. Tapi ada kata-kata yang bagus yang kemarin saya buat. Mungkin teman-teman sudah baca juga, di mana saya buat, kalau Anda sering mengikuti daripada Facebook saya atau IG saya, jadi teman-teman bolehlah ya, yang ingin add Facebook saya Ismet Iskandar Idrus, one more, atau Ismet Iskandar Idrus untuk IG saya. Kalau TikTok saya, ya nanti ini kok jadi saya promosi ini ya. Oke. Cintailah proses. Orang yang mencintai proses akan berjalan lebih jauh dan bertahan lebih lama daripada orang yang berfokus hanya pada hasil. Cintailah proses itu sebab disitulah letak cerita indah Anda.
suatu hari nanti. Karena ingat, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses selalu seiring dengan hasil. Proses selalu setia dengan hasil. Proses tidak pernah selingkuh. Ingat itu. Ketika Anda siap menjalani prosesnya, maka sang hasil akan setia menunggu proses itu berjalan. Sehingga ketika proses itu berjalan, maka akan bertemu di satu titik, bertemulah dengan yang namanya hasil. Makanya proses dan hasil sama-sama saling setia, saling menunggu. Nah, oleh sebab itu, kita juga di sini harus setia. Kalau Anda tidak setia, Anda tidak akan mendapatkan hasil. Jadi, setia, tanda kutip, ini ya, gambaran besar. Setia terhadap proses, setia terhadap perusahaan, setia terhadap upline, setia terhadap downline, setia terhadap pasangan, dan lain sebagainya. Yang pokoknya judulnya setia aja. Anda setia prosesnya, Anda jalanin, Anda mencintai prosesnya, insya Allah. Dan yang tadi, orang yang mencintai proses akan berjalan lebih jauh. Oke, dan bertahan akan lebih lama. Oke, saya mau ngomong apa ya, jadi bingung. Tadi mau ngomong apa ya? Oke, intinya adalah, mari teman-teman semuanya, kita harus patut belajar lebih banyak di sini, yang dimana kita belajar tentang apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus dijalankan. Nah, kalau pertanyaan itu terlontarkan, saya mau bertanya dengan Anda dulu. Kita memulai bisnis ini, kita harus dalam kondisi sadar. Anda tahu kalau orang mabok, yang namanya orang mabok, kalau dia jalan, disuruh jalan satu kilo, disuruh kamu jalan ke sana, jalan 1 kilo, 500 meter, kamu jalan ke situ ya. Tapi dalam kondisi mabok, kira-kira nyampe nggak di situ? Enggak. Dalam kondisi tidak sadar atau mabuk. Tidak. Nah, orang mabuk Nggak nyampe. disuruh jalan lurus ke sana, dia jalannya belok, Pak. Akhirnya dia ke kiri dan akhirnya tidak akan sampai ke sana. Karena dia jalan dalam kondisi tidak sadar. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, sadari bahwa kenapa Anda berada di bisnis ini. Sadari kenapa Anda dalam Zoom ini. Sadari kenapa Anda bicara one more. Sadari kenapa Anda setiap foto kenapa jarinya begini terus. Kenapa nggak begini? Atau begini kek? Atau begini nih? Ya, berarti Anda sudah mulai sadar bahwa tanpa ini bawah sadar ketika foto langsung ting. Ini sebenarnya saya cuma hanya ngomong begini. Itu sudah otak bawah sadar yang mengatakan kita seperti itu. Artinya sadari bahwa apa yang kita mau lakukan ini karena kita punya tujuan. Kita punya sesuatu yang kita mau tuju. Ada sesuatu yang kita harapkan untuk kita bisa mendapatkannya. Jadi yang gue cerita tadi jangan sampai dulu, nanti gue buatkan suatu Jadi, rangkuman konsep, nanti gue Teman-teman. bagi juga Mas Agung, gue bagi. Ya, jadi teman-teman semuanya, ketika saya di awal saya menjalankan ini terus terang, saya sadari bahwa ini saya butuh. Saya sadari bahwa saya harus menyelesaikannya. Saya sadari juga bahwa saya harus siap untuk bekerja keras agar karena saya ada punya sesuatu yang saya targetkan, yaitu anak saya harus masuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu dengan Anda. Kita semua kan memiliki sebuah tujuan, tapi tujuan kita berbeda-beda. Tujuan di sini saya sebutkan sebagai impian. Nah, Anda harus pahami, apakah impian Anda itu adalah benar impian yang benar-benar Anda inginkan, atau cuma hanya sekedar-sekedarnya, atau cuma hanya ingin-ingin saja. Ya, kalau nggak dapat, ya nggak apa-apa sih. Nggak masalah juga sih. Kalau nggak dapat, nggak bisa begitu. Ini pertaruhan adalah pertaruhan harga diri, pertaruhan hidup, mati Anda. Yang saya lakukan adalah masalah harga diri saya. Ketika saya sekolah sebagai anak mahasiswa Trisakti. Saya di Trisakti jurusan arsitektur, istri saya Trisakti. Nah, terus saya punya anak sekarang
lulus SMA, Anda bisa bayangkan, orang tanya anaknya kerja di mana, Pak Ismet. Met, anak lu di mana, Met? Nggak sekolah. Anak lu nggak sekolah? Maksudnya nggak kuliah? Enggak. Kenapa? Nggak punya duit. Lu Met, gila lu. Orang tua lu kuliah lu di Trisakti. Bini lu juga di Trisakti. Anak lu nggak kuliahin. Gara-gara lu nggak punya duit. Yang salah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Ini tautan dengan harga diri saya. Harga diri saya, Pak. Saya bilang kalau anak saya sampai nggak sekolah, ini harga diri saya. Gimana caranya nih? One more saya harus dapat duit. 5 bulan saya nggak mau tahu, saya harus dapat. Anak saya harus kuliah. Sehingga itu tujuan saya, kenapa saya harus melakukan. Saya sadar betul, saya butuh ini. Tapi saya kembali lagi kepada Anda. Anda sadar nggak? Anda butuh nggak? Anda yakin bahwa ini adalah tempatnya untuk Anda berjuang untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan nggak? Nah, itulah yang membuat kadang-kadang orang tidak serius. Karena nggak sadar. Karena tidak merasa butuh. Karena tidak merasa penting untuk melakukannya. Padahal orang tua sudah sakit-sakit. Orang tua sudah umurnya sudah tua. Santai aja dulu. Anak Anda sudah sebentar lagi mau kuliah, bayar uang kuliah. Santai aja dulu. Saya nggak tahu. Kalau memang Anda benar-benar merasakan bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang penting buat Anda, yang serius Anda harus lakukan, saya pikir tidak ada kata main-main. Tidak ada kata menunda. Yang ada segera, 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 dan segera. Itu yang saya lakukan. Dan ketika saya melakukan, dalam kondisi nggak punya apa-apa, nggak punya uang, tidak ada yang bantu, tidak ada yang support, saya meminta tolong sama siapa, Pak? Gurkan Kandemir jauh, Pak, di Turki, nggak mungkin. Gurkan kirim uang. Rudi Simon kirim uang di Padang. Haji Naim tolong bantu presentasi di Makassar. Saya nggak ada, Pak. Sendirian. Sudah sendiri nggak punya uang. Aduh, Pak. Yang saya tahu, saya bilang saya harus lakukan. Yang saya lihat ke depan hanyalah anak saya harus kuliah. Saya tidak mau tahu saya punya uang, tidak punya uang. Saya harus lakukan. Gimana caranya dengan kondisi saya yang terjepit ini? Saya harus lakukan. Saya harus kerjakan dan harus 5 bulan punya uang. Setuju. Saya tidak melihat apapun itu alasan. Mau Aplen bantu, mau nggak bantu, mau apapun kata Aplen, ini bisnis saya, ini masa depan saya. Ini taruhan adalah harga diri saya. Setuju. Jangan sampai anak saya tidak sekolah. Apa yang terjadi? Akhirnya saya bisa membuktikan. 1 bulan penghasilan 50 juta yang saya katakan sama Mr. Burkan. Bisa nggak Mr. Burkan 5-6 bulan saya bisa dapat penghasilan 50 juta? Kata dia, Mr. Ismet, 50 juta itu kecil. Kalau menunggu 5-6 bulan, tidak perlu 5-6 bulan. 1 bulan, kalau Anda benar-benar memang mau melakukannya, Anda bisa dapat. Dan hari ini, saya mengatakan luar biasa Burkan. Terima kasih. Anda mengatakan saat itu bilang, 1 bulan, you kalau serius you benar-benar you bisa dapatkan. Dan hari ini, saya merasakan 1 bulan itu, saya bisa mendapatkan penghasilan 50 juta. Anda tahu, waktu saya melakukannya, kantor belum ada, legalitas belum ada, produk yang datang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Belum lagi ditelepon Deperindak, dipanggil polisi, dipanggil, disuruh buat surat perjanjian. Kalau Bapak masih melakukan bisnis ini juga, kami tangkap, Pak. Coba kalau Anda jadi saya pada saat itu, kantor belum ada, legalitas belum ada, produk juga masih kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, gitu ya. Saya ingat betul, produk sudah 1 bulan nggak datang, tiba-tiba produk datang, Master Burkan bilang, oke, Mr. Ismet, yuk ambil produk di alamatnya ini. Saya ambil. Waktu itu saya dengan Pak Mustaqim kita datang ambil di daerah Matraman. Saya bolak-balik situ lewat itu, alamat itu, saya bilang, Kim, Om, masa iya sih kita ngambil produk di sini? Gak mungkin, putar lagi ruko, putar lagi, sampai muter beberapa kali. Tapi alamatnya ini. Ya udah tanya aja. Anda tahu?
Itu ruko jualan tempat tidur sama kasur-kasur. Punyanya orang Turki. Kebetulan yang punya orang Turki. Yang ngambil produk kesehatan. Kita masuk di toko jualan kasur sama tempat tidur. Ini bagaimana ceritanya nih? Produk kesehatan ngambil di ruko, di toko tempat jualan kasur. Saya bilang, Om, ini perusahaan ini benar nggak sih, Om? Masa dia kirim produk minimal punya kantor kek atau apa kek? Ini masuk lewatin ada kasur lah, jualan kasur ditumpuk-tumpuk, jualan tempat tidur. Alah, ini gimana nih? Tanya Mbak ini alamat ini. Iya benar, nyari siapa Pak? Nyari Pak ini, Mister ini. Oh iya sebentar, ke dalam. Dia lagi pakai baju kaos yang ya maksudnya santai-santai lah gitu. Saya bilang, waduh, ini katanya waktu itu dia yang jadi manajernya Mr. Gurkan. Saya bilang, ini manajer model apa nih? Ngambil sama dia yang lagi santai kayak gitu, pakai sendal jepit lagi. Tapi it's okay. Buat saya produknya bagus. It's okay, perusahaan masih membayar bonus saya. Walaupun saat itu memang pembayarannya lewat upline Rudy Simon. Tapi saya merasa bahwa perusahaan komitmen. Saya yakin dan percaya apa kata hati saya dan saya jalankan. Dan kalau seandainya saya berhenti, kira-kira hari ini, Anda kenal nggak yang namanya Ismet Iskandar? Anda tidak akan kenal saya dan saya juga tidak akan kenal Anda. Tidak akan ada nama yang namanya Ismet Iskandar di One More International Asia. Kalau saya berhenti, kira-kira ada nggak alasan yang kuat saya berhenti? Sangat ada, Pak. Lah sekarang One More kantor sudah ada, produk ada, bonus juga ya lumayan lancar. Cuma hanya bonus. Masalah kemarin agak-agak telat sedikit karena masalah di Turki begini, sudah ngambek, perusahaan tidak profesional. Produk datang telat sedikit, perusahaan tidak profesional, keluar aja di sana lebih bagus. Terus apa lagi? Jadi saya lucu aja sih dengan orang-orang sekarang yang sebenarnya perusahaan sudah lebih bagus daripada zaman saya dulu. Tapi ya namanya juga orang alasan selalu dibuat-buat, selalu masuk akal. Dan akhirnya keluar. Oke teman-teman, saya sedikit curhat aja sama Anda bahwa Anda terlahir dalam kondisi perusahaan yang sudah baik. Semuanya ada, upline-upline Anda ada, bukti-bukti upline yang sudah sukses pun ada. Kurang apa lagi? Hari ini, saya ingin upline-upline Anda semuanya beserta saya, kita berbagi, kita sharing, saling bertukar informasi, supaya Anda juga kami berharap Anda bisa sama seperti kami. Terima kasih, saya akan kembalikan lagi kepada Pak siapa tadi? Yang Pak Pras, upline. Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih upline. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak upline atas sharingnya malam hari ini, luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita ya Bapak Ibu, di mana sangat berbeda jauh dengan waktu zaman dulu dengan zaman now. Perjuangan beliau bagaimana meniti karir di One More. Karena saking percayanya dan karena yakinnya dengan produk yang sangat luar biasa, dengan perusahaan yang berskala internasional, sehingga beliau saat ini berhasil membuktikan, bahkan telah mencatatkan namanya menjadi top income di One More International Asia. Kita berikan apresiasi dengan mengetikkan angka 1 miliar. Oke, untuk sebentar Pak Pras, kita. Saya plan. Banyak orang yang bilang Pak Ismet beruntung di sini, menjadi orang nomor 1 dan sukses. Wajar Pak, nomor 1. Siapa bilang saya orang nomor 1? Orang nomor 1 adalah Rudy Simon. Dan kedua masih siapa Haji Naim. Ada Jeffrey. Mungkin kalau Jeffrey, Om Leri pasti tahu. Jeffrey Datau. Tahu Jeffrey Datau Makassar? Dulu crown manager. Iya, Jeffrey Datau itu upline kita, baru Pak Haji Naim. Baru Pak Haji Naim, baru bla 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 bla. Saya punya 3 upline yang dimana 3 upline saya tidak jalan. Saya bukan orang pertama, tapi saya yakin ketika saya masuk di sini, saya akan bisa melewati mereka semua kalau saya kerja keras dan komitmen. Dan hari ini, Anda tahu, Ismet Iskandar itu sebagai orang nomor 1 di One More. Nomor 1 bukan saya orang yang nomor 1 masuk. Karena prestasi saya, menunjukin bonus saya, bonus yang tertinggi, itulah orang mengatakan saya nomor 1. Artinya, saya sekali lagi bukan orang pertama. Jadi Anda,
Kalau baru masuk hari ini, bukan berarti terus Anda di bawah. Anda bisa melewati apa-apa Anda. Kalau Anda mau. Orang mau, sudah pasti bisa. Tapi orang bisa, belum tentu mau. Terima kasih. Pak Pras, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi, Plan. Sekali lagi, mari kita berikan apresiasi kepada upline kita, Bapak Ismet Iskandar Idrus, dan mari kita ketikkan lagi sebanyak-banyaknya angka 1 miliar, agar kita bisa segera ketularan ya Bapak Ibu dengan kesuksesan beliau. Dan karena kesempatan ini adalah kesempatan kita sharing, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu sekalian, silakan. Mungkin ada 1 atau 2 orang, mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang sering dihadapi di lapangan atau mengenai apapun lah tentang One More tentunya. Silakan, boleh langsung dibuka mic. Silakan, mungkin siapa, Pak Ahmad? Oke, sebelum Anda bertanya, saya mau ada tulisan saya lagi. Baik, Saya Len. mau bacakan buat Anda, tapi saya belum upload di status Facebook atau IG. Memang hidup itu perlu sedikit gila, Pak. Rata-rata orang yang sukses adalah orang yang gila. Gila kerjanya, gila mimpinya, gila melakukannya. Sebab kalau terlalu lugu, kita bisa dibohongin. Sebab kalau terlalu percaya, kita juga bisa dihenatin. Sebab kalau kita terlalu baik juga, kita dimanfaatin juga. Sebab kita terlalu ngalah juga, kita juga diinjek-injek juga. Dan sebab kalau terlalu diam juga, kita disepelekan. Jadi memang agak sedikit gila dalam arti kata, ya jangan terlalu gila diam-diam juga. Harus juga bergerak. Diam tapi terus bergerak. Nah itu baru namanya gila. Terus kita juga ketika kita diinjek-injek, jangan mau diinjek-injek harga diri Anda. Ketika Anda dikatakan, nggak mungkin gitu. Oke, kita terima saja. Tapi di balik itu semuanya Anda harus punya rasa dendam, di mana dendam Anda adalah suatu saat gua akan patahkan tuh omongan lu. Gua akan buktikan sama lu sampai lu terdiam dengan prestasi yang gue buat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Anda harus punya mental yang kuat untuk melakukan secara gila. Hanya orang gila yang bisa berhasil dalam sebuah bisnis. Terima kasih. Silakan pertanyaannya.